Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi hari ini kita bakal praktikum modul induksi magnetik. Induksi magnetik itu terbagi menjadi 3 subbab, yaitu yang pertama itu adalah konversi dari arus listrik menjadi medan magnet, yang kedua adalah medan magnet menjadi arus listrik, yang ketiga adalah transfer daya tanpa kabel. Ya, kita langsung mulai ke submodul pertama. Di submodul pertama ini kita memakai beberapa macam alat ya. Yang pertama itu adalah catu daya. Catu daya ini berbeda dengan catu daya yang ada di modul-modul sebelumnya, karena catu daya ini memiliki dua sumber arus, yaitu sumber arus AC dan sumber arus DC, di mana nanti dua-dua itu akan kita pakai. Terus yang kedua itu adalah coil. Nah, coil atau sebutannya solenoida ini nanti kita akan pakai di percobaan pertama. Nah, ini perbandingannya adalah 1:2. Yang ini adalah 20 lilitan, yang ini adalah 10 lilitan. Nah, setelah itu kita akan pakai yang namanya batang besi atau iron rod. Nah, ini nanti kita bakal pakai di percobaan kedua. Penggaris dipakai di percobaan pertama. Dan ini yang dinamakan sebagai klipnya. Klip ini nanti adalah objek yang digunakan di percobaan pertama. Setelah itu ada jumper juga yang akan kita pakai di percobaan pertama dan kedua. Dan yang terakhir itu adalah solenoida 1:1000. 1:1000. Nah, nanti ini akan kita pakai di percobaan kedua. Langsung lanjut ke percobaan pertama. Di percobaan pertama ini kita akan menghitung di percobaan pertama pada subbab pertama, karena itu tujuannya mengubah dari listrik menjadi medan magnet, kita akan menghitung yang namanya kuat magnetnya. Kuat magnet untuk menarik si klipnya. Pertama, kita di sini itu ada catu daya. Catu daya ini kita harus pakai, kita harus pakai yang DC. Wah, kena. Harus pakai yang DC. Nah, setelah itu pada coil ini karena terbagi dua, kita nanti gunakan yang pertama itu yang 10 dulu. Kan tadi ada yang 10 sama 20, kita pakai yang 10 dulu. Kita pakai yang 10. Kita lilitkan begini. Setelah itu kita taruh penggaris di sini. Coba setelah terangkai semua ini semua sudah menjadi satu rangkaian. Nah, silahkan dilihat lagi dari catu daya kita menggunakan sumber DC masuk ke solenoida. Nah, solenoida nanti akan dapat menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet ini nanti akan menarik si klipnya. Nah, kita akan menghitung seberapa jauh si medan ini dapat menarik klip. Jarak minimum klip dapat tertarik itu berapa? Kita lanjut lagi. Di sini klip ini akan tadi seperti yang dijelaskan itu akan ditarik kan. Nah, di sini kita tujuannya mencari jarak minimum bahwa klip ini dapat ditarik. Pertama, kita karena di sini 20, kita taruh di 19. Ingat, yang dihitung itu dari ujung kepala klip ke ujung kepala si solenoida. Nah, ini 20 dikurang 19 berarti 1 cm. Nah, di sini pada catu daya di sini itu sudah disetting dengan 4 volt dan sumber tegangan DC. Coba kita pencet sekarang resetnya. Ketarik nggak? Tarik. Berarti data pertama itu 1 cm. Sekarang kita coba 2 cm. Kita coba di 18. Tarik tidak? Ketarik juga di 2 cm. Berarti silahkan masukkan data kedua 2 cm. Kita lebih jauhkan lagi 3 cm. Apakah 3 cm tertarik juga? Tidak. Dekatkan
2,5, ketarik tadi sedikit, bergerak sedikit sehingga dapat disimpulkan tertarik. Jadi data pertama untuk coil yang 10, nanti ketika kalian mengisi data di dalam sebuah modul itu nanti ada datanya, diminta data coil dan data jaraknya. Nah, data coilnya ini kita pakai yang 10 lilitan. Tulis di situ nanti 10 lilitan. Terus yang kedua itu di yang jarak pertama tadi kita pakai 1 cm, jarak kedua 2 cm, jarak ketiga itu 2,5 cm tertarik. Oke. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke coil yang kedua. Sekarang kita mulai lagi menggunakan 20 lilitan di coil yang sebelahnya. Dan tetap sama, kita pakai tegangannya 4 volt, tapi coil yang dibedakan. Di sini kita pakai 20 lilitan. Nah, sekarang kita coba langsung di 2 cm. Kita di 18, berarti 20 kurang 18 kan 2 cm kan? Kita pencet di sini, tertarik di 2 cm, tertarik, berarti nanti data pertama itu 2 cm. Kita coba di 3 cm, berarti kita taruh di 17. Apakah dia tertarik juga? Tertarik di 17, 3 cm tertarik. Kita coba di 4 cm. Mana risetnya? Nggak tertarik. Kita turunkan di 3,5 cm. Apakah dia tertarik? Tertarik. Nah, berarti data yang di percobaan pertama di bagian 2 ini itu adalah pertama 2 cm, 3 cm, dan 3,5 cm. Nah, kita lanjut ke percobaan kedua. Nah, dalam percobaan kedua ini kita memakai ya tadi satu daya, AC, DC, setelah itu solenoid yang ukurannya 1000 lilitan, dan klip serta iron barnya. Nah, di sini gimana sih percobaannya? Nah, percobaan ini kita akan membuktikan perbedaan antara arus AC dan arus DC. Nah, di sini saya sudah men-settingnya di arus DC ya. Bisa dilihat sendiri. Di sini saya setting di arus DC dan memakai tegangan 4 volt. 4 volt. Nah, dalam percobaan ini kita harus menempelkan klip ini, diberikan jarak tapi jangan sampai tertempel di iron bar atau di batang besinya. Segini. Dan kita rasakan getarannya, apakah ada getaran atau tidak. Di sini DC itu sama sekali tidak terasa getarannya, atau mungkin ada tapi lemah, tapi sekarang saya tidak merasakan sama sekali. Tapi kalau tarikan itu ada. Tertarik dia, jatuh. Nah, ini tertarik kan dia. Nah, terus kita lanjutkan ke 6. Nah, kita di sini kita pakai tegangan 6 volt. Kita coba di DC. Tertarik. Dan di sini mulai terasa getarannya. Sudah mulai terasa ada getaran. Nah, yang 8 ini getarannya sudah mulai terasa sekali ya. Getarannya terasa dan tarikannya pun kuat sekali. Nah, dia bisa menarik dari jauh sini. Nah, seperti itu. Itu tadi yang DC. Jadi DC tadi itu pertama ketika dia di 4 volt itu tarikannya terasa, tapi getarannya sama sekali tidak terasa. Terus ketika di 6 volt tarikannya kuat, sedang, tapi getarannya mulai di situ mulai terasa. Ketika di 8 volt tarikannya itu sudah kuat, sangat kuat malahan, dan getarannya terasa, sudah mulai bergetar. Tadinya yang di sebelumnya itu tidak terlalu bergetar. Sekarang kita bakal coba ke sumber yang satunya. Kita pindah ke AC. Kita lihat apa perbedaannya. Di AC ya. Nah, di AC
ketika tadi di DC tarikannya sama sekali tidak terasa, ketika di 4 volt, di AC ini maaf, ralat tadi itu bukan tarikan tapi getaran. Nah, di AC ini getarannya sudah sangat-sangat terasa. Benar-benar bergetar. Tarikannya pun tidak sekuat DC. Kita coba di 6 volt. Ini getarannya di sini makin kuat, lebih kuat dari yang di 3 volt. Tarikannya sudah mulai ada, walaupun tidak sekencang DC. Rasa tarikannya itu tidak sekencang DC, tapi ada. Wah, nyangkut. Setelah itu kita pindah ke 8. Di 8 kita coba menggunakan klip ini. Nah, ini benar-benar kuat sekali tarikannya. Getarannya. Ini kuat sekali getarannya, entah kenapa. Benar-benar kuat. Nah, ketika saya coba tarikannya ada, kuat, tapi tidak sekuat DC. Jadi untuk yang AC tadi, ketika kita coba di 4 volt itu berbeda dengan DC. Tadi di 4 volt itu tarikannya sudah terasa, benar-benar terasa, dan getarannya sudah benar-benar terasa, dan tarikannya itu belum ada. Tidak seperti DC yang tarikannya ada tapi getarannya tidak terasa. Seperti itu. Selanjutnya pun getarannya semakin kuat, dan tarikannya ada tapi tidak sekuat DC. Pada submodul pertama ini kita akan menganalisis bagaimana pengaruh lilitan terhadap medan yang dihasilkan. Yang kedua yang harus dianalisis pada submodul pertama itu adalah bagaimana pengaruh arus terhadap medan yang dihasilkan. Nanti kita bakal pakai 2 arus, yaitu arus AC dan arus DC. Nah, kita lanjut ke submodul kedua ya. Submodul kedua itu alat-alatnya kita masih pakai yang ini, solenoida yang 1000 lilitan. Terus ada alat baru yaitu generator sederhana, magnet batang, dan magnet U. Nah, langsung aja ke percobaan pertama. Di sini saya sudah merangkainya. Ini untuk membuktikan hukum Lenz dan juga untuk membuktikan bahwa adanya GGL, dan hukum Faraday juga akan dibuktikan di sini. Nah, di sini saya punya magnet. Magnet ini nanti akan saya masukkan ke dalam solenoid ini. Nah, tahu dari mana kalau akan ada GGL? Nah, GGL itu dapat dipantau dari sini, si galvanometer. Apakah jarumnya akan berubah atau tidak? Nah, kita coba ya. Terlalu kecil simpangannya, mungkin saya bakal pakai yang U aja karena medan magnet yang lebih besar. Nah, di sini saya punya utara. Saya masukkan duluan ke dalam. Nah, ini kan lens begini kan, karena arah kumparannya ke sana, maka arah arusnya akan ke sana. Nah, maka lens akan begini, karena ini tangan kanan begini. Sedangkan kalau dari magnet, medan magnet itu kan dari utara ke selatan. Kita masukkan. Bisa dilihat sendiri, ketika saya masukkan utara terlebih dahulu, arah jarum galvanometernya akan ke positif atau ke kanan. Ketika saya keluarkan utara terlebih dahulu, arah jarumnya akan menyimpang ke kiri. Jika selatan, saya masukkan selatan terlebih dahulu, akan menyimpang ke kiri dulu atau ke negatif. Kalau selatan saya keluarkan terlebih dahulu, akan menyimpang ke positif. Gitu. Nah, setelah itu ulangi langkah 2 dan 3 secara cepat dan lambat. Nah, saya ulangi. Ini lambat. Nah, ini cepat. Dapat dilihat perbedaannya apa? Perbedaannya adalah simpangannya semakin besar. Simpangan dari galvanometernya akan semakin besar. Ketika dia dilambat hanya menyentuh 10. Nah, ketika dia diberikan kecepatan,
keluar masuk yang lebih cepat, itu akan menyampai 20 bahkan sampai 30 tadi. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah menggosokkan, membandingkan antara di dalam sini dan di luar sini. Ketika saya masukkan medan magnetnya ke dalam sini, arus yang dihasilkan akan mencapai 30 mikroampere. Kalau saya taruh di atas sini, menghasilkan arus kah? Menghasilkan, tapi kecil. Gitu. Oke, lanjut lagi ke percobaan kedua di submodul kedua. Dari tadi kita udah melakukan 4 percobaan ya. Nah, di sini ini paling beda. Di sini kita akan membuat listrik dengan menggunakan magnet, yaitu ada yang namanya generator model. Nah, di sini kita pakai magnet U juga. Magnet U-nya kita tempelin di sini. Nah, pertama kita akan menggunakan listrik yang mengkonversi dari medan magnet ini ke listrik yang DC dulu. Ketika diam nih, saya putar. Wah, menyala. Oke, saya putar balik. Wah, menyala. Nah, DC itu hanya menyalakan satu lampu karena sifatnya sendiri yang dia memang searah. Ketika kita menggunakan AC, itu nyala lampunya akan bergantian karena AC sendiri merupakan listrik yang bolak-balik. Nah, terus ketika saya putar pelan, itu akan lampunya seperti ini. Apa yang terjadi jika saya putar cepat? Itu yang terjadi jika saya putar cepat. Istilahnya lampunya lebih terang, menjadi lebih terang. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena frekuensi putaran saya tadi. Perubahan flux di sini itu akan semakin besar. Dengan menggunakan frekuensi putaran yang semakin besar, perubahan fluxnya akan semakin besar. Makanya lampunya jadi lebih terang dan kedipnya lebih mantap. Di submodul kedua itu adalah konversi konversi medan magnet menjadi arus listrik. Nah, di sini kita mengenal yang namanya GGL dan harus ada 2 hal juga yang harus dianalisa. Yang pertama, bagaimana pengaruh waktu terhadap GGL yang dihasilkan atau listrik yang dihasilkan. Yang kedua adalah bagaimana prinsip kerja generator sederhana. Nanti kalian harus bisa menganalisis itu bagaimana. Kita mulai lagi ke submodul ketiga, kita selanjutnya ya. Ke submodul ketiga yaitu transfer daya tanpa kabel. Nah, pada transfer daya tanpa kabel ini kita akan menggunakan transformator. Namanya itu transformator. Nah, transformator ini adalah alat yang akan mengkonversi dari energi listrik menjadi magnet dari magnet lagi menjadi listrik lagi, dan diarahkan ke LED ini sehingga dia akan mengeluarkan energi kalornya dan punya daya lah istilahnya. Nah, sekarang kita akan coba. Di sini ada 5, 10, 15, 20. Nah, di sini dikali 10 kan. Berarti untuk lilitan pertama ini namanya di sini lilitan primer, di sini lilitan sekunder. Nah, lilitan sekunder pertama itu ukurannya 5 dikali 10, jadi 50. Kalau saya pindahkan lagi seperti ini 10 dikali 10, jadi 100. Nah, sekarang untuk data kalian nanti yang diambil itu adalah jarak lampu ini dapat menyala. Jadi kita di sini pertama menggunakan yang 50 coil. Nah, kita coba hidupkan. Sudah hidup, tapi belum menyala lampunya. Oh, dekat sekali. Nah, ini sudah terlihat ya menyala lampunya. Di sini sudah terlihat lampunya menyala, sehingga kita bisa hitung sekitar berapa senti ini. 0 sampai 8, jadi 0,8. Nah, di sini di data pertama menggunakan 50 lilitan itu 0,8. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke yang 10 lilitan. Jarak minimalnya ketika dia sudah hidup aja 10 lilitan. Kita hitung lagi.
itu 1,3. Data kedua 1,3. Kita hitung lagi. 15 lilitan, 15 kali 10, 150 lilitan. Ketika sudah mulai hidup saja, jangan redup-redup sekali. Kita hitung lagi, itu 1,7. Data ketiga 1,7. Data keempat, itu kita pakai 200 lilitan, 20 kali 100 ya. 20 kali 10. Ini nilainya 2,2 cm. Jadi data keempat itu 2,2 cm. Ya. Sedikit mudah yang dianalisis, yaitu ada dua lagi. Yang pertama, pengaruh jarak terhadap daya yang dihasilkan, karena nanti transformator akan menghasilkan daya. Nah, terus yang kedua itu adalah bagaimana sih prinsip kerja transformator itu? Apakah seperti wireless charging atau gimana? Itu nanti silahkan dianalisis. Ya, sekian dari praktikum kali ini. Silahkan tadi yang saya suruh dianalisis kembali di setiap subbab tadi ada 2 analisis, silahkan dianalisis dari percobaan-percobaan tadi. Sekian praktikumnya, IM saya cukupkan sampai sini. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.